Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini, saya akan membongkar kepada kita semua apa yang akan dilakukan oleh Israel di Gaza. Karena diberitakan mereka sudah benar-benar berada di jantung kota Gaza, sedangkan warga sipil Palestina yang ada di wilayah kota Gaza ini ya menolak, ya tetap menolak pemerintah Abbas, ya pemerintah atau presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas. Sebelum kita melihat bagaimana respon daripada warga sipil Palestina ini, terlebih dahulu saya akan mengajak kita teman-temannya untuk mendengarkan perbincangan dari seorang Bennett, ya dia menceritakan soal apa yang akan mereka lakukan ya di Gaza, ya, dan langsung saja kita akan mendengarkannya di sini, ya. Ini dia. The U.S. is against an Israeli occupation post-war and is insisting that there has to be a Palestinian, whatever the governance is, that the Palestinians have to be involved, whether it's West Bank Palestinians or some new formulation. What do you think is the best solution here? Well, we have right now kita akan mendengarkan ya apa solusi terbaik. With Osama bin Di Laden sini saya sudah memberikan terjemahan di layar teman-temannya, jadi bisa dibaca. Hamas because they're terrorists. Full-blown terrorists who we now know will murder all Israelis if they can, and rape and sever arms and legs of babies, which is what they did. So we have two objectives: to release all 240 hostages and to fully eliminate Hamas. You're asking about the day after, which is a long way down the road, but it's a legitimate question. We don't want to govern Gaza. Israel never had a territorial claim for Gaza. We gave up Gaza and handed it over to the Palestinian Authority, and we got hell. This time around, what we're going to want to do is keep a security strip after the war, a buffer zone, to move them away from Israel, say 1 kilometer deep. And there will be some sort of a transitory period after which there'll be a form of self-governance that works for them. Well, that's a demilitarized zone that takes away some land from them. Well, there's a price to pay when you go and murder innocent civilians. We have to. We're not doing it because we want to grab land. As I said, we have no desire for that, but we have to protect our people. If you had crazy terrorists next to your home, you'd also want a security zone. What do you think about this 3-day pause? Because the Prime Minister has not indicated that, but we understand that there are talks underway with Qatar, with Israel, with the U.S. for a 3-day pause, hopefully to try to get some hostages out. Is that on the table? I think instead of applying pressure on Israel to cease fire, there should be only one pressure point, and it's to pressure Hamas into disarming Gaza and releasing hostages. But as an interim step, what about a 3-day pause? It's a very bad idea. I'll tell you why. Why is it a bad idea? It's a bad idea because when... Might help you to get hostages out. They're going to play around with us and maneuver us and give us a few hostages, but then it'll prolong the whole suffering of everyone. Do you think that Netanyahu would agree to it? I don't know. You'd have to ask him. I'm representing my position. We're in war. We have to defeat Hamas. The longer this goes on, the more suffering there will be for everyone. So imagine it's the Nazi regime, January 1945, we got to win the war. If we keep on pausing and allowing them to refresh themselves, each time we give them a day, it's another 2 weeks to the war. Now, the counter-argument is that you are losing not only Europe and others in the region, and their opinion may not matter, but ultimately it's going to affect your funding and your support internationally. But you're losing the Senate. A majority of the Senate has now come out with a statement saying that there has to be a pause and that Israel has to be, that the $14 billion should not go to Israel if it's in violation of U.S. or international law.
And international law does affect some of your airstrikes. Well, there's two different issues. International law, we're abiding to international law. We are bending over backward to allow everyone out of harm's way from northern Gaza to southern Gaza. Except that there's no place for them to go. There and is there in southern Gaza. There are safe zones, but if Hamas, we have seen strikes against safe zones. No, we have it on camera. Well, it's not a safe zone. If Hamas shoots rockets from there, it's not a safe zone. It's a killing zone, and we have to eradicate Hamas. Understand? There's no magic wand that can tweezer out Hamas if they insist on killing their own people by hiding within them and shooting rockets at us. So the best way to shorten the suffering is to win and focus on winning. Right now, it's tantamount to thinking about the German citizens in January of 1945. You want to end the suffering, you got to win. Let me ask you about the hostages. Do you know that the 240 are still alive? I don't want to talk about the precise information. Many of them, for sure, are alive, and we're very worried about them. There should really be only one demand and one question every morning. Why aren't you releasing the hostages? We're talking about babies. We're talking about a 6-month-old baby. You got to see, this is Kfir Bibas. This is a 6-month-old baby, and he's being held hostage by Hamas. They're not complying with the Red Cross requirement. The Red Cross are supposed to get in and communicate with families, see them. I know that. We're talking about just the craziest, most radical Islamic terrorists and sadists in the world. There's no way to meet them in the middle. If we give them a pause, it means they'll now rearm themselves. It'll prolong the war. They're going to kill many more Israelis, and that's unacceptable. And no two-state solution. We already have. We gave them a state in Gaza. They got a full-blown state in 2005. We pulled out, gave them the land, and they turned that state into a disaster, into hell. We're not going to do a three-state solution. We can argue about whether that was a state, but that's another whole question. Please come back. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi kita melihat di sini bahwa memang yang menjadi target daripada Israel itu adalah bukan warga sipil, ya kan? Tapi yang pertama terlebih dahulu yang mereka rindukan atau yang mereka inginkan adalah para sandera ya yang dibawa oleh kelompok milisi Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu itu harus dibebaskan. Ini yang pertama, ya. Itu sandera harus dibebaskan karena menurut dia ada beberapa bayi teman-temannya yang mereka sudah sandera itu di bawah atau di sekitar umur 6 bulan dan inilah yang mereka khawatirkan ya, bisa saja anak-anak itu tidak bisa bertahan hidup sehingga tadi kalau kita melihat dari pembicaraan mereka ditanyakan oleh seorang jurnalis ini bahwa memang mereka tidak tahu pun seberapa mereka yang masih hidup. Tapi yang mereka khawatirkan itu memang adalah para sandera, apalagi bayi-bayi itu yang masih berumur atau masih berusia 6 bulan, ya kan? Lalu jelas juga kita melihat di sini teman-teman ya, bahwa sebenarnya mereka tidak menginginkan untuk menguasai Gaza. Ya, mereka tidak menginginkan untuk menguasai Gaza. Bahkan disampaikan pada tahun 2005 yang lalu, Gaza ini memang sudah diserahkan kepada pihak Palestina atau kepada Hamas ini dan mereka yang berkuasa ya di wilayah Gaza itu. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dibincangkan oleh Bennett ini, sepertinya memang kalau mereka-mereka yang ada di wilayah Gaza ini yang dipimpin oleh kelompok milisi Hamas ini, mereka tidak mau tunduk kepada otoritas Palestina, yaitu Fatah, ya yang sekarang menjadi presidennya adalah Pak Mahmud Abbas. Jadi di sini kita bukan memberikan pembelaan kepada Israel teman-teman ya, tapi sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ya sebenarnya mereka tujuannya itu. Kalau soal untuk merebut kembali Gaza sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, mereka tidak ada pernah bertujuan untuk itu. Ya karena jelas itu sudah mereka serahkan kepada Palestina, iya kan?
Jadi menurut Bennett di sini apa yang dilakukan oleh Israel selama ini itu adalah hanya untuk melindungi warganya, sehingga dia sampaikan bagaimana kalau misalnya ada ada teroris di dekat rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Terus memberikan pasti untuk memberikan yang namanya keamanan agar orang-orang yang ada di rumah Anda tidak dalam bahaya, kan begitu. Jadi itu maksudnya teman-temannya. Jadi sekali lagi sesuai dengan pemberitaan di sini bahwa jelas Israel tidak ingin menguasai Gaza, mereka hanya meminta mereka hanya meminta para sandera dibebaskan. Dan juga kita tadi melihat bahwa tujuan berikutnya, yang kedua setelah sandera dibebaskan, Hamas ini pun dikatakan mereka harus basmi. Wow, ini yang saya tidak mengerti teman-teman ya, apa yang akan terjadi setelah ini. Namun sebelumnya kita akan coba melihat saja dulu apa yang diberitakan di sini ya di CNN Indonesia. Oke ya, dan saya akan bacakan kepada kita seperti apa yang sudah saya tampilkan di layar. Ini terbaru ya hari ini, hari Jumat 10 November 2023 pada pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Dikatakan di sini, Israel di jantung kota Gaza sampai warga tetap tolak pemerintah Abbas. Nah ini dia, mereka memang yang ada di wilayah Gaza ini, mereka keras kepala teman-teman ya, mereka tidak tunduk pada otoritas Palestina. Nah, kita akan lihat saja di sini. Militer Israel sudah berada di jantung kota Gaza sejak Rabu 8 November dan terlibat pertempuran jarak dekat dengan milisi Hamas. Ya, sementara itu puluhan ribu warga Palestina yang berada di utara jalur Gaza juga telah mengevakuasi diri menuju selatan sambil berjalan kaki dan membawa bendera putih. Berikut rangkuman kilas internasional hari ini Jumat 10 November. Ya, kita akan lihat. Ya, ini dia teman-temannya. Yang pertama sekali ya dikatakan di sini pasukan Israel masuk ke jantung kota Gaza tempur sengit dengan Hamas. Kita akan lihat. Oke ya, ini dia dikatakan di sini. Pertempuran jarak dekat tak terhindar antar Israel dan milisi Hamas setelah Israel mengaku sudah masuk ke jantung kota Gaza yang menjadi markas utama Hamas ya. Lalu ini dia lagi salah satu komandan eksil Hamas Saleh Al-Arouri mengatakan bahwa pasukan Israel mungkin menguasai beberapa wilayah di Gaza. Tetapi hal itu tidak akan menghentikan perjuangan perlawanan melawan tentara dan tank. Semakin banyak Israel menyebar dan memperluas wilayahnya, semakin besar kerugiannya. Ya kan? Lalu kemudian kita akan melihat di sini sebentar. Ini dia teman-temannya. Derita pengungsi Gaza, naik kereta keledai lewati tumpukan mayat. Oke, ini dia. Ya, saya bacakan di sini. Puluhan ribu warga Palestina dari utara Gaza berjalan kaki bermil-mil jauhnya menuju selatan untuk mengungsi dari agresi Israel di tempat tinggal mereka. Selama perjalanan itu, beberapa warga mengaku sejak rumah mereka musnah, tidak ada lagi barang yang tersisa. Mereka juga menyebut telah pindah beberapa kali sejak perang pecah awal Oktober yang lalu, ya. Dan kemudian ini dia pernyataan mereka, kami berjalan melewati orang-orang yang terkoyak, jenazah-jenazah, kami berjalan di samping tank-tank, Israel memanggil kami dan mereka meminta orang-orang menanggalkan pakaian dan membuang barang-barang mereka. Anak-anak sangat lelah karena tidak ada air, kata salah satu warga Palestina. Ya, dan ini dia yang tadi saya katakan bahwa warga Gaza tetap tolak pemerintah Abbas jika Hamas kalah. Nah, ini dia teman-temannya. Kita melihat dari sini ya. Oke. Ini saya akan bacakan nih. Warga Gaza menolak pemerintah otoritas Palestina atau Palestinian Authority yang dipimpin oleh Mahmud Abbas jika Hamas kalah dalam pemilu selanjutnya. Mereka tidak mempercayai Abbas untuk kembali memimpin, terutama di wilayah Gaza. Ya jelas saja teman-temannya, memang kita melihat beberapa waktu yang lalu juga Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas ini mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hamas ya tidak mewakili atau tidak mempresentasikan warga Palestina pada umumnya. Mungkin karena ini ya, akhirnya mereka tidak mau taat kepada pemerintah Abbas ya. Seorang warga bernama Kamal mengatakan salah satu alasannya karena perseteruan antara otoritas Palestina dan Hamas ya. Ini dia, otoritas Palestina
tidak akan melindungi Gaza karena mereka berulang kali berpartisipasi dalam pengepungan dan menindas rakyat Gaza. Semua karena perselisihan dengan Hamas. Kami tidak percaya itu akan adil di Gaza. Wah, ya ini dia. Presiden selalu memberikan pidato tentang Gaza dan tanggung jawabnya terhadap hal itu, tapi tak ada aksi dari apa yang dia ucapkan. Soal hal ini kita nggak tahu ya, karena mungkin mereka yang lebih tahu soal ini, teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tadi kita sudah melihat saja teman-temannya bahwa memang apa yang dilakukan oleh Israel hari-hari ini yaitu tidak bertujuan untuk menguasai Gaza. Mereka hanya meminta ya para sandera itu dibebaskan, dan memang sekali lagi tidak ada tujuan untuk menghabisi warga Palestina, tetapi yang ingin mereka lakukan adalah untuk membasmi Hamas, kata mereka. Bagaimana selanjutnya? Tentunya kita akan menunggu ya bagaimana informasi-informasi yang akan datang. Selamat pagi dan selamat meneruskan setiap aktivitas. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai